Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Citra Nugroho dan NIM 11022102997. Saya dari kelas L4507. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer atau komputer network. Apa itu jaringan komputer? Secara sederhana, pengertian dari jaringan komputer adalah sambungan satu komputer ke komputer lainnya dalam bentuk topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah jenis konfigurasi atau susunan fisik dari jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu saluran komunikasi atau bus. Kabel atau saluran dalam topologi bus berfungsi sebagai jalur komunikasi yang digunakan oleh semua perangkat untuk mengirim maupun menerima data. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan komputer lebih dalam lagi. Jaringan komputer adalah suatu kumpulan atau rangkaian dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dengan tujuan untuk berbagi sumber daya informasi ataupun layanan. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan perangkat komputer untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga pengguna dapat menerima data, aplikasi, ataupun sumber daya lainnya. Elemen utama yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah jaringan komputer adalah perangkat koneksi, media transmisi, protokol, topologi jaringan, dan perangkat jaringan. Perangkat koneksi yang selanjutnya adalah perangkat koneksi atau nodes, merupakan perangkat fisik yang terhubung ke jaringan seperti komputer, server, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah media transmisi. Media transmisi merupakan saluran atau media yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat seperti kabel tembaga maupun fiber optik dan juga bisa gelombang radio. Yang selanjutnya adalah protokol. Protokol adalah aturan atau standar komunikasi yang diikuti oleh perangkat yang berada dalam lingkup jaringan. Protokol ini menentukan cara data terkirim, data diterima, dan data diolah. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan fisik atau logis dari koneksi antar perangkat dalam jaringan. Beberapa contoh topologi yang kita bahas nanti ada topologi bus, topologi lingkaran, topologi mesh, topologi pohon, dan topologi bintang. Yang pertama kita bahas adalah topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation atau server dihubungkan. Kelebihan dari topologi ini adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu yang lainnya. Ini jadi kita bisa nambahin di sini tanpa mengganggu yang lain. Kelemahan fatal dari topologi ini adalah bila terjadi gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Jadi misalnya kita ada server pusat di sini, kabel ini bermasalah, sehingga semua workstation yang setelahnya tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada topologi star atau bintang. Pada topologi bintang, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi tipe star ini adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation atau server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar secara keseluruhan. Jadi karena dia terhubung sendiri, maka bandwidth-nya tidak ada yang terpotong. Dan apabila terjadi gangguan di satu kabel jalur, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antar workstation yang bersangkutan dengan server. Jadi misalnya satu sini putus, maka server lain tidak akan terganggu. Hanya server ini dan server workstation ini dan server ini yang terganggu. Dari kelebihan-kelebihan tadi, kebutuhan kabel yang lebih besar
kebutuhan kabel topologi ini lebih besar dibandingkan topologi yang lainnya. Seperti topologi bus ini lebih besar kabel ini karena setiap jaringan terhubung dengan satu kabel. Topologi ring. Dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan secara terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Keunggulan topologi ring adalah tidak terjadi collision atau tabrakan pengirim data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node dapat mengirim data pada suatu saat. Kelemahan topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu dan kesalahan pada suatu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Tidak cocok untuk penambahan perangkat secara dinamis. Jadi jika kita mau menambahkan perangkat akan sulit karena ini dipotong dulu baru nambahin. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini mirip gabungan dengan topologi ring dan topologi bintang. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan secara mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan dengan lebih aman karena dilakukan dengan rute khusus. Pengiriman memiliki redundansi yang tinggi dan toleran. Karena memiliki redundansi yang tinggi, dia memiliki toleransi terhadap kesalahan karena banyak jalur alternatif untuk mengirim data. Sementara kelemahannya adalah memerlukan kabel dan konfigurasi yang banyak sehingga biaya dan kompleksitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree atau pohon atau tree ini adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Topologi tree ini seperti gabungan antara topologi bintang dan bus. Terus kelebihannya dari topologi ini mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama atau bisa dibilang skalabilitasnya. Karena dapat menambah cabang baru. Seperti misalnya kita mau menambahkan hub sekunder baru, kita bisa tambahin aja di sini, terus kita workstation lainnya. Skalabilitasnya sangat bagus. Dan selanjutnya adalah kelemahannya adalah bergantung pada pusat. Jika pusat mengalami masalah, dapat mempengaruhi seluruh cabang. Misalnya hub utamanya bermasalah, maka seluruh cabangnya tidak bisa digunakan. Itu adalah kelemahannya. Selanjutnya ini adalah elemen terakhir yang dibutuhkan untuk perangkat komputer, yaitu perangkat jaringan. Perangkat jaringan merupakan perangkat tambahan yang membantu mengatur lalu lintas data seperti switch, hub, maupun router. Selanjutnya kita bahas secara singkat jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Inilah perbedaan secara singkatnya. Pertama PAN, jangkauannya kan hanya Personal Area Network, maka dia hanya kecil saja, seperti headset jika termasuk PAN. Jadi 1,5 meter, dan bandwidth-nya sangat besar, cepat. Media yang digunakan sama persis seperti LAN. Dan kita selanjutnya LAN, paling besar itu satu gedung, itu udah paling besar, dan bandwidth-nya kurang lebih sama kayak PAN, dan media yang digunakan juga sama. Dari MAN ini adalah kabupaten atau kecamatan yang cukup besar, maka kecepatannya juga cukup rendah. Dan biasanya media yang digunakan adalah fiber optik ataupun wireless. Wirelessnya itu satelit. Dan fiber optik sendiri ini sangat udah berkembang ya, jadi udah bisa dipakai dengan udah aksesibilitasnya udah sangat terjangkau. Jadi LAN juga banyak yang pakai, udah mulai banyak memakai fiber optik. Dan untuk kecepatannya sendiri ini mungkin masih bisa bertambah karena kecepatan ya bisa bertambah. Kemudian ada WAN. WAN ini biasanya untuk negara ataupun benua dan kecepatannya cukup rendah sama seperti MAN.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Eh, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.